Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka akan nampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sah 96 juta lebih itu dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini alasan dalam bagian posita permohonannya, pemohon menyatakan jumlah suara sah pihak terkait menurut pemohon adalah 0 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri. Selain itu, dalam petitumnya secara tidak konsisten, pemohon berupaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasikan pihak terkait. Upaya penegasian jumlah suara dan permintaan agar pihak terkait didiskualifikasi oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6A ayat 3 Undang-Undang 45 atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang seyogianya secara konstitusional terpilih dengan suara yang mayoritas mutlak di hampir seluruh wilayah NKRI dan seharusnya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024, 2029 dan seterusnya. Teramat penting untuk menjadikan perhatian kita bersama bahwa tahapan demi tahapan dalam rangka kampanye pemilu presiden dan wakil presiden 2024 telah dilalui bersama oleh pihak terkait, pemohon dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan seterusnya tidak akan dibacakan. Artinya secara sadar maupun diam-diam pemohon telah menundukkan diri pada kaedah proses tahapan yang telah berlangsung tanpa adanya penolakan. Hal ini pula dapat dipandang sebagai satu persetujuan diam-diam atau silent consent yang pada intinya satu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan atau penolakan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut kepadanya sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan. Selanjutnya, bagaimana kemudian reaksi atas mayoritas rakyat Indonesia yang dengan secara sadar dan murninya memilih pihak terkait dengan jumlah suara lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan suara yang memilih pasangan pemohon. Selanjutnya, selain dari itu, bila mana kita cermati dalam permohonannya secara mayoritas pemohon menyampaikan dalil-dalil dan argumentasi yang secara esensi menuangkan buah pikiran pemohon mengenai konsepsi dan pengaturan sistem pemilu yang ideal. Menurut pemohon, misalnya pemohon menyampaikan dalam posita angka 14 halaman 22 permohonannya, MKRI siogianya memeriksa permohonan akuo yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena satu adanya kekosongan hukum dalam undang-undang pemilu, dua instrumen penegakan hukum pemilu tidaklah berjalan secara efektif. Dari perspektif akademik, hal ini tentu saja dapat menjadi diskusi dan pembahasan atas alasan argumentasi pemohon sehubungan dengan tampak hendak memberikan ide-ide sehubungan dengan norma yang sebaiknya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah berapa kali dan terakhir dengan Undang Nomor 7 Tahun 2023. Terlebih lagi pemohon terhadap beberapa hal belum ada pengaturannya. Namun demikian, sebagaimana kita maklum, buah pemikiran pemohon mengenai ide-ide sehubungan dengan norma-norma yang sebaiknya terdapat di dalam undang-undang pemilu itu, bila mana hendak ditindaklanjuti seharusnya melalui proses politik hukum yang berdasarkan konstitusi, dilakukan secara bersama-sama Presiden dan DPR, bukan melalui forum ini.